Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nipaldo Alakmal dari program studi pendidikan kimia angkatan 2022. Jadi pada kesempatan video kali ini aku punya topik yang menarik nih untuk dibahas, yaitu tentang larutan. Pasti teman-teman di sini tidak asing kan dengan istilah larutan. Sebenarnya apa sih pengertian dari larutan tersebut? Nah, jadi larutan itu dapat didefinisikan sebagai campuran antara dua zat atau lebih yang dimana campurannya itu bersifat homogen. Nah, homogen di sini artinya apa? Bersifat homogen itu artinya sudah menyatu dengan sempurna dan tidak dapat dipisahkan mana zat yang pelarut dan mana zat yang terlarut. Nah, pada larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan ideal dan larutan non ideal. Nah, balik lagi ke sebelumnya tadi, larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Nah, zat terlarut itu disebut dengan istilah solut, sedangkan zat pelarut dikenal dengan istilah solvent. Nah, pada umumnya dalam suatu larutan itu solvent atau zat pelarut itu biasanya lebih banyak dari zat terlarut. Nah, baik, kita lanjutkan. Zat-zat yang telah dicampurkan dan kemudian membentuk sebuah larutan, maka larutan tersebut memiliki sifat yang berbeda dari zat sebelumnya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita coba dengan mencampurkan suatu zat menjadi sebuah pelarut. Untuk percobaan kali ini, aku menggunakan bubuk kopi, kemudian gula pasir dan juga air panas. Nah, jadi langsung saja kita akan membuat larutan kopi. Yang pertama, mari kita masukkan terlebih dahulu kopi bubuk murni. Kali ini kita tidak perlu terlalu banyak, kita cukup menggunakan 1 sendok makan bubuk kopi murni. Baik, 1 sendok, kemudian masukkan ke dalam gelas. Oke, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan sekitar 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita masukkan air hangat. Nah, tadi kan sudah dimasukkan 2 sendok makan gula pasir dan juga 1 sendok makan kopi. Berarti jumlah zat yang kita masukkan sebanyak 3 sendok makan. Nah, sebelumnya tadi udah dijelaskan bahwa solvent atau zat pelarut itu biasanya lebih banyak daripada solut. Nah, berarti untuk melarutkan campuran antara kopi dengan gula ini, berarti kita membutuhkan air hangat lebih dari 3 sendok makan. Baik, langsung saja kita coba menambahkan air panas ke dalam campuran bahan tadi. Oke. Nah, kemudian kita homogenkan dengan cara diaduk. Nah, teman-teman bisa lihat dari campuran dari air panas yang melarutkan campuran gula dan kopi ini menghasilkan larutan kopi. Nah, teman-teman pasti udah mengerti kan, karena sifat dari campuran ini kan akan menjadi berbeda. Nah, begitu juga dengan larutan kopi ini. Nah, larutan kopi ini sifatnya berbeda dari air hangat dan kopi beserta dengan gula tadi. Dimana kan kalau kopi itu berbentuk padat, kemudian air tadi berbentuk cairan yang tidak berasa, kemudian ketika dicampurkan maka menjadi larutan kopi yang berbentuk cairan dan memiliki rasa kopi. Nah, setelah dicampurkan maka dia akan menjadi campuran homogen. Artinya apa? Campuran homogen ini dia tidak dapat dikembalikan seperti semula dan telah menyatu dengan sempurna. Nah, seperti ini campuran dari kopi. Nah, teman-teman bisa melihat campuran dari kopi, di mana kita tidak bisa memisahkan lagi mana kopi dan mana air tadi, karena sudah tercampur dan menjadi larutan kopi. Oh iya teman-teman, ada sedikit tambahan. Jadi kita tadi telah mencampurkan antara kopi dan juga air sehingga menjadi larutan kopi. Nah, sebenarnya dalam suatu larutan itu pasti identik dengan namanya konsentrasi. Nah, teman-teman tahu kan
arti konsentrasi itu apa? Nah, jadi konsentrasi itu diartikan sebagai banyaknya komponen atau komposisi zat dari suatu larutan. Nah, misalnya kayak kopi ini. Kopi ini kan masih bisa dibilang kental. Berarti konsentrasinya tinggi sehingga sifat khas kopinya itu masih terasa, dan mungkin juga ketika kita cicipi kopinya ini masih akan terasa pahit. Lalu konsentrasi itu bisa diturunkan atau dikurangi kadarnya dengan cara pengenceran, yaitu dengan cara menambahkan air sebagai pengencernya. Nah, langsung saja kita coba. Jadi pada awalnya tadi larutan kopinya masih kental dan sangat terlihat banyak komponen kopi di sini. Lalu kita coba encerkan dengan menggunakan air. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin ini tidak terlalu detail juga ya, karena tidak terlihat secara langsung dengan jelas. Tapi dengan pengenceran ini kita dapat mengartikan bahwa konsentrasi dari air kopi ini telah menurun karena telah tambahkan air, sehingga mungkin juga bisa menyebabkan rasa dari kopi ini menjadi lebih encer karena konsentrasinya menurun, maka rasanya tidak terlalu pahit lagi. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Semoga video yang bermanfaat. Aku minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.